wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan segenap para alimin ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, para aparatur pemerintahan, sipil maupun militer, wabil khusus guru kita bersama ada ilallah Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abi Bakar, dan juga yang mulia guru kita yang senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kita, ada ilallah Al-Ustaz Abdul Karim Ali, dan juga ada Kiai Haji Rozi Jelani, Kong Haji Nas, dan segenap para tokoh masyarakat, para alim ulama yang mohon maaf nggak bisa Al-Fakir sebutin namanya satu persatu, tetapi nggak ngurangin rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat yang afiat, Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan hajat-hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan agar guru-guru kita diberikan keturunan-keturunan yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita yang hadir pada malam hari ini, para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi di dalam acara peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kabulin segala hajat-hajatnya, Allah berikan kemudahan kepada kita urusan dunia kita terlebih daripada urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu dikasih kesabaran sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam membimbing, mendidik daripada anak-anaknya untuk mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah tanamkan di dalam hati kita, Allah tumbuhkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah tutup usia kita wafat dalam hati kita penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini malam di Majlis As-Salihin pimpinan daripada kita punya guru Kiai Haji Abdul Karim Ali, yang mana membuat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini masuk daripada bulan apa nih Bu sekarang Bu? Bu, bulan apa sekarang Bu? Udah bulan Rajab. Maulid bulan apa Bu? Maulid bulan apa? Rabiul Awal. Masih boleh kagak? Boleh aja udah ya kagak. Apa tadi ini dikit lagi pasal ketiga daripada Maulid Simtudurar dikata di Maulid Hadiah Ulami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Mudah-mudahan kita dapatin keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubir rana. Demi Allah, ulangilah daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad, ulangin daripada penyebutan-penyebutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita mengulang daripada penyebutan nama Rasulullah, mengulang daripada sifat-sifatnya Rasulullah, itu bisa ngikis daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Kita penyakit di zaman sekarang kotornya hati kita. Melihat tetangga senang dikit, kita kagak senang. Melihat orang yang lebih maju dari kita sedikit, juga kagak senang. Melihat orang lebih dari kita kagak senang. Itu yang namanya kita punya daripada penyakit kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Ada lagi penyakit yang sombong, ada lagi penyakit ujub, riya, dan lain sebagainya. Maka obatnya kita sering-sering mendengar daripada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sering-sering kita ingat daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkahnya Nabi Muhammad Allah bersihin hati kita daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Penyakit daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, bahkan punya penyakit yang namanya penyakit ini kurang ajar sama Nabi Muhammad.
Rasa lebih pintar dikasih ilmu, tapi dia kagak punya adab sama Rasulullah. Banyak di antara kita belajar ilmunya sedikit, tapi adabnya luar biasa. Nah ini juga termasuk sesuatu yang harus kita jalani. Apalagi kalau kita punya ilmu banyak dibarengin sama yang namanya adab, akhlak yang luar biasa, akhlak yang dicontohin sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sampai tinggi, sampai jadi orang yang pintar. Dengan mudahnya pemikiran di zaman sekarang dirubah ataupun dikacauin daripada umat di zaman sekarang dengan bilang apa? Dengan bilang Islam belum sempurna, agama ini belum sempurna, Nabi dan lain sebagainya, perkara-perkara yang kita ini kepengen itu jauh daripada pemikiran kita, pemikiran daripada umat Nabi Muhammad di zaman sekarang. Islam itu kalau bisa dibilang lebih dari sempurna, Islam lebih daripada sempurna. Allah udah menyempurnakan ajaran ini. Kalau orang-orang dulu perempuan-perempuan pada ngablak dengan adanya Nabi Muhammad, dengan adanya ajaran Nabi Muhammad, perempuan-perempuan jadi mulia. Perempuan-perempuan ditutup daripada auratnya, perempuan-perempuan diagungin dengan ikut daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikutin daripada ajaran Nabi Muhammad, percaya aja apa yang dibawain daripada guru-guru kita tentang ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, kita nggak pakai banyak nanya, udah kita beriman, kita ikut, kita percaya. Maka orang yang ikut dengan ajarannya Nabi Muhammad, dia orang yang lebih pintar daripada profesor. Mau dokter kek, mau profesor kek, mau orang apa kek, dia lebih pintar. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad ini manusia yang paling pintar, manusia yang paling pandai. Kenapa Nabi Muhammad manusia yang paling pintar, yang paling pandai? Karena Nabi Muhammad dididik langsung, dibimbing langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah yang merencanakan segala sesuatunya dari zaman dulu sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah, sampai nanti di hari kebangkitan. Maka itu adalah desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad yang dikasih daripada kuncinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau selamat di zaman sekarang, ikutin Rasulullah, pelajarin daripada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, maka kita bakalan jadi orang pintar. Profesor, banyak di antara profesor-profesor ataupun dokter-dokter yang sampai meneliti suatu perkara, ternyata perkara tersebut udah ada di dalam Al-Quran, perkara tersebut udah ada di dalam daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai neliti, nggak pakai repot, kagak pakai pusing, nggak pakai ngeluarin duit yang banyak buat neliti satu perkara, nggak pakai. Sampai di dalam Al-Quran di surat An-Naml, surat semut tahu bu semut bu, itu diteliti sama orang-orang barat, diteliti sama orang-orang yang kagak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka diteliti siapa ini pimpinannya semut. Ketika mereka udah teliti, maka didapetin pimpinan semut itu perempuan, pimpinan semut itu ratu. Maka dengan bangganya mereka umumin dengan penelitian mereka daripada orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka bangga dengan penelitian bertahun-tahun, mengatakan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang hebat. Dia kasih tahu bahwa pemimpin daripada semut yaitu ratu, perempuan yang memimpin semut, bukan laki-laki. Ketika datang kepada ulama ditanya, kita udah tahu daripada cerita tersebut dengan bahasa aja galat namlatun, dan telah berkata daripada semut perempuan. Yang ketika Nabi Sulaiman lewat, kepala semut bilang, ayo kita masuk ke dalam sarang kita. Kalau kita di sini kita bisa diinjak oleh pasukannya Sulaiman. Yang memimpin daripada semut itu perempuan. Di Al-Quran udah ada. Orang-orang barat, orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka membanggakan daripada penemuannya. Sementara kita, umat Nabi Muhammad, cukup duduk dengan guru kita, hormatin daripada ilmu-ilmunya, maka kita jadi orang yang lebih pintar daripada dokter, profesor manapun yang ada yang kagak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini yang harus kita tanemin, bahwa Nabi Muhammad ini membawa daripada agama yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Nabi Muhammad untuk memberi daripada peringatan, untuk memberi daripada kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ada satu kisah. Ayo kita datang maulid di malam hari ini
dan mungkin maulid telah banyak dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sampai sekarang di bulan Rajab. Kita dengerin daripada nasihat guru-guru kita, telah didengarkan daripada kisah-kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita berbangga dengan Rasulullah, berbangga dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat tenaga kita hidupin ajaran Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Karena kenapa? Keberuntungan orang-orang yang mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah terakhir ayuhal ikhwan. Ada cerita nih Pak Bu, kejadian di, kalau nggak salah di Amerika. Di Amerika, tahu Amerika kagak Bu? Amerika tahu nggak? Ini keluar pagar Musa ke kanan belok kiri sedikit loh. Amerika tahu nggak? Jauh nggak? Jauh dah pokoknya. Orang-orang pinter kagak? Pinter. Dokter-dokter kumpul di rumah sakit itu. Walhasil ada satu kejadian. Ada dua orang ibu ngelahirin. Yang satu ngelahirin bayi laki-laki, yang satu ngelahirin bayi perempuan nih Bu. Ibu-ibu pada ngelahirin kagak Bu? Di rumah sakit tapi di kunrana. Kalau di rumah sakit dikasih gelang nggak Bu? Pas lahiran tuh dikasih gelang nggak? Dikasih, dinamain. Ini ibu siapa, bayinya dinamain juga. Biar kenapa? Biar nggak ketuker. Dikasih nama. Wah subhanallah, lupa susternya nggak tahu habis begadang sampai bagaimana dia lupa ngasih gelang. Sehingga ketuker. Ini ketuker bayi bikin gempar satu rumah sakit. Ini ibu yang laki siapa? Ibu yang perempuan siapa? Maka bingung, dokter-dokter kumpul. Ini kenapa bisa begini? Jika gak tahu dah, pokoknya walhasil ini ketukar nih bayi nih. Tentuin siapa nih? Bayi laki-laki, ibunya siapa? Bayi perempuan, ibunya siapa? Walhasil satu dokter yang belajar tahunan. Ini dokter-dokter pada belajar lama, nggak ada yang bisa nentuin ini bayinya, yang laki ibunya dia, yang perempuan ibunya dia, nggak ada yang bisa. Sampai ada satu dokter muslim, ketika ngedengar daripada kejadian tersebut, dia juga nggak tahu bagaimana cara ngetes ini laki-laki sampai perempuan. Tapi ini dokter beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia berangkat kalau nggak salah ke negeri Mesir. Dia datengin daripada ulama yang ada di Mesir. Dia pengen sharing. Duduk sama ulama. Ketika duduk sama ulama dikasih tahu nih di rumah sakit aneh sekarang lagi gempar nih. Ada bayi ketukar. Ibunya kagak ketahuan yang mana bayi laki-laki yang mana bayi perempuan. Kata ulama lah urusannya apa sama gue? Gue kan ulama bukan dokter. Nah kalau sekelas dokter aja kagak bisa nentuin, apalagi kita ulama. Walhasil ya udah di sharing ngobrol-ngobrol sampai nih ulama ngeluarin daripada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini surat An-Nisa. Ini surat tentang warisan di dalam Al-Qur'an. Pas ini dokter dengar ini surat, ini ayat, ketika dia dengar laki-laki adalah dua bagian perempuan. Akhirnya ini dokter bilang apa? Ya udah cukup dah katanya. Dia terbang lagi ke Amerika, diadain penelitian karena dia berpatokan sama ayat Al-Quran. Ketika itu diambil sampel dari dua perempuan, yang lahirin satu perempuan yang satu laki-laki, maka ini dua ibu diambil. Apa yang diambil? Air susunya yang diambil. Ketika diambil air susunya, yang satu air susunya banyak, yang satu cuma setengahnya sedikit. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dua bagian daripada perempuan. Ketika nih dokter melihat yang satu air susunya banyak, yang satu sedikit. Wah berarti yang punya air susunya banyak ibunya anak laki-laki, yang sedikit anak perempuan. Nggak puas, masih diteliti lagi. Air susu yang banyak diteliti, air susu yang sedikit diteliti. Apa yang diteliti? Kadar garamnya, vitaminnya, mineralnya. Ternyata yang susunya banyak itu lebih banyak daripada kadar vitaminnya, kadar mineralnya, daripada kandungan gizinya dibanding susu yang lebih sedikit. Maka nih dokter bilang, nih yang punya susu lebih banyak dan lebih banyak daripada kadar garam, mineral dan vitaminnya, ini ibunya anak laki-laki. Ini yang lebih sedikit anak perempuan nih ibu. Coba kita ngelihat, dengar, ini kejadian orang yang belajar sampai capek-capek tetapi dia kagak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka buntu. Tapi kita lihat bagaimana mulianya Islam, bagaimana mulianya Al-Quran, bagaimana mulianya daripada ajaran baginda Rasulullah. Bagaimana kita nggak bangga dengan Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam yang bisa mecahin daripada pelajaran ataupun masalah yang susah yang mereka itu orang-orang pintar notabene ayuhal ikhwan. Maka ayo kita berbangga dengan ajarannya Nabi Muhammad, ikutin ulama-ulama kita, ambil daripada ilmunya, hormatin mereka yang telah datang ke kampung kita untuk mengajarkan daripada ilmu-ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, wabil khusus guru kita Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Habib Bakar bin Salim, begitu juga Al-Habib Khalid bin Syihab, Ustaz Abdul Karim Ali, begitu juga daripada Kiai Haji Raji Jailani, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat yang afiat, Allah panjangkan umur agar senantiasa bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dipandang dengan pandangan senang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.